gue mau karena since you talk about Doni, boleh nggak sih gue tuh pengen pengen cerita mengenai Doni Lim. Ini Kenapa? ada sumber inspirasi yang teman-teman bisa petik bersama nih. Heeh. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, saya itu punya sahabat namanya Doni Lim. Ya, Dia adalah seorang makeup artist. Dia udah 20 tahun ya Iwet, jadi ya, makeup artist profesional. Oke? ya, Yang menurut gue cukup inspirasional adalah ya. di buntut tahun ini dia bisa pivot mengembangkan usaha yang completely berbeda dari skill yang sudah dia kembangkan selama 20 tahun. Apa tuh? Dia sekarang punya usaha rumahan bikin kue tart. Namanya kue tarcis. Tarcis yang kemarin lo post itu, Iya, Doni Lim yang bikin. betul. Nah, nanya. Dia punya usahanya atau dia yang bikin kuenya? Dia punya usahanya. Jadi dia partneran sama mantan manajernya dia. Mantan manajer dia Mm-mm. bikin kue tarcis. Yes. Gitu, partneran sama Doni. Dan sukses loh. Kue tarcisnya itu dia kebanjiran orderan within months. Dapat dari mana tuh ordernya kalau boleh tahu? Sosial media. Jualannya di sosial media aja, Web. Masa? Yes. The point of my story adalah, Wow. menurut gue itu pivot yang cukup menakjubkan loh. Nggak semua orang pivot, berusaha, terus sukses. Iya apa enggak? Iya, bentar, nanya. Pivot atau ekspansi bisnis? Apa sih bedanya? Kalau pivot dia berhenti, makeup artisnya dia berhenti, terus dia bener-bener bikin cuman konsentrasi di kue aja. Tapi kalau ekspansi, dia nambah satu lagi usaha. Ekspansi bisnis. Beda. Kalau dia pivot, nanti klien-klien weddingnya panik loh. Gue belum jadi udah DP. Iya. Ekspansi bisnis. Dia ekspansi bisnis berarti ya. Tuh, Jenny pernah di make upin sama Doni waktu dia kawin. Bo, Ya. maksud gue dari makeup artis terus sekarang jualan kue. Kan beda banget ya Iwet ya? Iya, tapi kalau misalnya memang dia punya partner yang memang ahli bisa bikin kuenya, it's good. Cuma yang gue bikin penasaran adalah balik lagi eh hebat loh kalau bisa dia dalam within a month gitu ya, tiba-tiba orderan banyak. Apakah mungkin dari kayak misalnya mami pengantennya atau pengantennya yang pesan? Jadi, ini tuh sekedar nyolek aja buat teman-teman yang mungkin punya punya keinginan untuk usaha tapi lu terbentur dengan tapi saya nggak bisa ini, tapi saya nggak bisa itu, tapi saya nggak bisa ini. Partneran deh. Intinya tuh adalah itu. Iya, Doni nggak bisa bikin kue. Yang bisa iya, bikin kue itu adalah mantan manajer yang namanya Diana, partnernya dia. iya, iya, Tapi yang Doni miliki adalah dia punya network iya, sama dia memiliki kemampuan mengemas produknya iya, menjadi A. iya, Karena dulu si Diana udah jualan kue, Wet. iya. Tapi B sama C. Oh, Dan nggak terlalu booming. ngerti. Terus dia partneran sama Doni. Don, kita bikin sesuatu yuk bareng. Mau gue, tapi gue branding ya produk lo. Iya. Enak kuenya. Enak banget. Ini sebenarnya ini jadi nyambung sama ilmu bisnis. Ilmu bisnis emang gitu, Dave. Apa tuh? Yang pertama adalah lo harus punya gignya. Gig itu bisa jadi memang artisannya lah, artisannya. Si tukang bikinnya, chefnya. Entah itu chefnya, entah itu tukang kuenya, entah tukang polanya, entah tukang jahitnya. Pokoknya artisannya yang bikin. Oh. Lalu kemudian lo harus punya hipsternya. Hipsternya itu adalah orang yang bergaul, orang yang branding, yang marketing gitu. Sama satu lagi sebenarnya memang harus ada yang ngiket dua orang ini, which is yang kasih komando. Tapi kalau misalnya yang ini udah bisa, nggak apa-apa. Tapi dua itu wajib. Kalau teman-teman nanya mau kuenya, dia tuh jualannya di Instagram ya, namanya kue tarcis gitu. Dan tadi kan ada yang komentar, emang nyari partner bisnis itu susah-susah gampang. Itu I agree. Betul. Dan memang tidak bisa dipaksakan. Bener apa Betul. enggak, Iwan? Betul. Setuju. Setuju itu kayak kayak pacaran, Bo, punya partner bisnis itu. Hmm.
Dan nggak langsung dapet. yes, when you know, you know. Iya. By the way, Tarcisnya TARCIS atau TARTJIS? Yang kedua. TARTJIS. Jadi ini berarti tart dalam bahasa Belanda ya. Tarcis. And yours. Oh, oke. Menarik. Lo sempet ke expose ini nggak sih soal berita? Ini ngomongin soal tukang masak ya, soal Master Chef. Nah itu Deka nanya, Kak Dev, Kak Iwet tanggapannya dong soal pemenang chef yang katanya selalu cindo. Aku sempat lihat di TikTok, Lo kepapar? terpapar. Oh, gue nggak tahu masalah Cindonya, tapi lumayan rame ya katanya kemarin ya. Heeh. Heeh. Apa pendapat lo? Soal yang mananya nih? Ya itu pertanyaannya Deka. Kenapa Soal pemenang Cindonya. selalu cindo? Oh, gue nggak tahu ya. Kalau misalnya emang jago, mungkin karena mereka pendidikannya kali, Bo. Yes. Ya nggak sih? Karena mereka memang bisa punya kesempatan untuk sekolah di Le Cordon Bleu misalnya. Atau mungkin misalnya mereka nggak sekolah, tapi mereka memang punya peralatan yang lengkap di rumahnya. Mm-mm. Atau mereka terekspos dengan, I don't know, mungkin knowledge, pengetahuan soal masak-memasak. Mm-mm. Yang berbeda dengan yang bukan Cindo gitu. I don't wanna say pribumi ya, karena menurut gue kita semua pribumi, kita semua lahir di Indonesia gitu. Iya. Iya nggak sih? Oh, kalau gue melihatnya adalah begini nih. Zaman sekarang nih era sosial media itu memang kita tuh harus jauh lebih berhati-hati Iya, dalam melakukan segala sesuatu. Kita sebagai kalau kita punya kompetisi ya, dalam iya, arti transparansi itu harus dapat bisa dipertanggungjawabkan benar. iya, Karena penonton sekarang itu sangat kritis. iya, Tetapi ini adalah juga sebuah himbauan ya menurut gue kepada para penonton plus 62 alias iya, netizen. Kalau lo iya, mau menyampaikan rasa tidak suka lo terhadap satu keputusan pertandingan kompetisi, iya, sampaikanlah dengan cara yang elegan dan tidak menyinggung personal sang pemenang. Karena iya, pemenangnya they got nothing to do with it. Dia cuma terima aja. iya, Jadi lu jangan serang pemenangnya, ngerti nggak lo? Ini kan iya, katanya sekarang diserangnya pemenangnya sampai dibawa-bawa ke unsur Zara. Lah, kan pemenangnya kagak tahu menau, Nek. Emangnya dia gitu yang kong kali kong. Gua harus menang, gua harus menang. Dia mah kan cuma terima jadi. iya, iya. Kesian ya jadinya jatuhnya ya. Ya, kasihan. Jangan do not belittle his victory eh, dengan hal tersebut gitu. Iya, 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 iya. Bukan unsur Zara kali, kalau Zara baju, Sarah. Zara. Tapi, nah ini juga, nah ini topik bahasan yang menarik nih Iwet. Terlepas dari Cindo apa enggak, nah ini yang dimaksudkan, kita pernah bahas deh kayaknya, kita pernah diskusi deh ini Iwet di podcast. Apa tuh? Emang starting point in life itu menentukan ketika lo dalam berkompetisi dalam kehidupan. Apa tuh? Ya mungkin kontestan-kontestan yang Cindo itu starting pointnya dibandingkan kontestan lain berbeda. Kontestan lain cuman belajar masak di rumah. Kontestan yang Cindo mungkin belajar masaknya sekolah, pernah tinggal di Iya, luar negeri, skill iya, setnya tuh berbeda gitu, Bo. Jadi iya. bekalnya tuh beda. Iya, ya itu dia maksud gue. Terlepas ya dari polemik yang kemudian terjadi dalam kompetisi tersebut. Karena kan kemarin polemiknya juga lumayan banyak tuh, Dave. Nomor satu ada yang bilang katanya memang ada hubungan khusus sama pemilik stasiun TV. Ada yang bilang lagi kemarin karena memang ada apa namanya unsur-unsur politisir gitu ya. Tapi balik lagi, gue setuju sama Dave bahwa poinnya adalah sekali lagi yang harus lo komplain itu satu, menyampaikan komplain itu harus dengan cara yang baik, ya Ya, kan? Itu nomor satu. Lalu kemudian yang kedua, si pemenang bisa jadi dia nggak tahu apa-apa loh. Kalau misalnya memang ada settingan, ada sebuah kong kaling kong atau apapun itu namanya, itu bisa jadi bukan di dia levelnya. Iya nggak sih? iya. Jadi
itu yang kemudian sebenarnya harus kita bedakan. Cara kita menyampaikan pendapat, cara kita mengkritik, cara kita menyampaikan kekecewaan, itu harus diatur juga. Jangan main soal bakbuk-bakbuk aja gitu. Betul. Komentar teman-teman yang nonton duet siaran pagi itu betul bahwa saya sama Iwet belum menyaksikan kompetisinya. Ya, Gue cuman lihat aja pembahasan dua content creator di TikTok. Nah, dari ya. pembahasan dua itu yang dibahas adalah menyerang pemenangnya. Yang menurut gue, kok pemenangnya sih yang diserang, kan dia kagak, kan kasihan ya Wet ya. Kan Iya. Gue ini deh lucu deh. Maksud gue gini ya. Ternyata penonton TikTok kita itu adalah penonton TV banget ternyata. oh gitu. Rame loh yang komen. Iya. Rame loh yang komen. Maksud gue gini, gue tadinya mikirnya ya, penonton TikTok kita itu adalah ya seperti kita. Nggak nonton TV, Bo. Jadi cuma nonton itu splatteran dari TV. Apakah di Ucup, apakah di TikTok. Tapi ternyata enggak. Hmm. Ya, artinya apa? Masih pada Artinya gue nonton TV menangkap ya? bahwa, kenapa? Masih pada nonton TV. Masif penonton kita. Oh. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Karena kan selama ini kita selalu bacanya adalah mereka lagi di jalan menuju ke kantor. Asumsi gue kalau yang komen seperti itu, ya artinya mereka adalah bukan penonton TV karena kebanyakan adalah pekerja. Pekerja kan kebanyakan tidak ada waktu Bo untuk nonton TV. Katanya nontonnya di YouTube. Oh gitu. Oh. Oke, iya. Dan Tapi ya mereka paling tidak mereka masih mengikuti TV gitu. iya, iya, iya. Menarik. Menarik. Iya. It's good aja that we know gitu. Ternyata beberapa acara televisi masih dicari oleh teman-teman ya. Betul, betul, betul. Tapi kayaknya sih untuk kompetisi memasak yang itu tuh selalu rame deh Wet, tiap kali pengumuman pemenang. Karena kan gue pernah wawancara, aduh siapa tuh di Brunch with Dave, chef dari Surabaya yang cakep itu. Sen, Chef Sen, Bukan, Arnold Purnomo, bukan yang berdua-duaan dia berkompetisi laki sama laki. Renata. Laki! Gue seneng deh kalau udah mulai emosi gitu pagi-pagi. Laki yang mirip bintang Korea yang orang-orang pada berharap mereka pacaran. Alden, Chef Alden. Nah, Ah. Chef Alden sama temennya kan ada satu kan? Iya, bukan Juna Siapa dong. namanya? Nggak tahu. Alden sama Victor, Alden sama Victor. Sama Victor. Itu juga Victor waktu- sekarang pacaran sama Aukarin. masa. Iya bukan sih guys? Nggak Bener tahu. nggak sih Chef Victor sekarang pacaran sama Aukarin? Iya nggak sih? Coba deh. Nggak tahu aku. Oh, Alden yang pacaran sama Aukarin. Alden pacaran Aukarin, Victor sendiri sekarang. Udah nggak berdua-duaan mereka. Oh, iya iya. Iya. Udah putus juga sekarang katanya sama Aukarin. Oh, udah putus. Iya iya iya. Victor juga udah Gitu. punya cewek. Oh iya 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 iya. Iya. Victor tersisih karena Alden pacaran sama Aukarin tapi udah putus. Ya enggak, emang dari awal mereka nggak pacaran. Suka ada gila-gilanya tau nggak penonton itu berharap mereka pacaran. Gil deh. Siapa yang pacaran siapa? Victor sama Alden itu kan apa penonton seneng melihat ke ituan kedeketan mereka. Bromance. Ah, Bromance. Emang Gilda penonton kita tuh. Iya, itu tuh suka harap-harap semu kan? Oh. Boy love. Love. Kayak film-film Thailand. Oh bener. Iya kan? Miu Supasit. Tahu nggak lo Miu Supasit? Nggak ngerti. Tapi gue penasaran juga nih. Since tadi ada yang ngomong boy love, terus kemudian kan boy love itu biasanya adalah dari Thailand kan. Di sini pada nonton serial Thailand nggak? Lu nggak pernah nonton ya, Bo ya? Thailand nontonnya di YouTube kan. Gue tuh bukan penonton YouTube sayang. Di Netflix ada, Bo. Oh iya. Ada. Oh nanti gue cari deh. Ada. Lo harus nonton. Nanti gue cari deh.
Iya, Banyak iya. itu Jadi penontonnya, pecinta BL Boy Love Thailand. benar, benar. Hmm. Tadi ada yang nanya, kok Kak Iwet tahu Miu Supasit gitu? Soalnya Miu itu pernah jadi covernya Cosmopolitan. Terus gue inget banget, Ludes, Bo, majalahnya. Namanya Mew. MEW, iya. Miu Supasit. Oh, lucu banget. Mm-mm. Benar, benar, benar. Tadi kan ada Kak, itu mas settingan. Waktu kita ngomongin Alden sama Victor, itu mas settingan. Terus kan tadi bicara mengenai kemenangan kompetisi settingan. Gue punya pertanyaan buat teman-teman. Hmm. Since kayaknya netizen kita itu, penonton kita itu kayaknya sudah sangat eh apa ya, jago lu, intinya pertanyaan gue gini. Lu tuh bisa tahu dari mana sih apabila sebuah perkara adalah sebuah settingan? How can you tell? Pinter ya, kayak kayak anjing pelacak gitu ya. Bisa cium gitu langsung. Uh-uh. How can you Settingan dah. tell? How can you tell? Lu nggak bisa kalau lu. Gue nggak bisa. Masa? Uh-uh. Jadi lu telan bulat-bulat aja gitu kalau lu lihat apa gitu, udah lu percaya aja gitu. Maksud gue, karena gue tuh percaya bahwa apapun yang gue lihat di panggung pertunjukan, pasti ada unsur pertunjukannya. Itu aku percaya. Tapi Ya, kalau reality TV, terus lu setting, menurut gue, Bo, capek banget hidup loh. tapi Ngerti nggak? memang begitu kan, Dik? Nah, iya, makanya gue tanya, Web. Karena reality TV itu saat ini kan tidak hanya di televisi ya. Heeh. Oh, di YouTube juga ada. Di sosial media juga menurut gue banyak yang Iya, menjajakan reality TV. Iya apa enggak? betul. 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 Contoh, Heeh. Heeh. konten keluarga yang dipotret keluarga harmonis. Padahal sebetulnya I know bahwa konten-konten keluarga harmonis mereka itu adalah rekaan. Gue tuh suka bertanya aja, Wet. Ini tuh penonton tahu nggak sih? Nah, Tahu konten suami istri ya. yang kelihatan syahdu sendu kemana-mana gitu. Heeh. Lu tuh pada tahu nggak sih kalau itu tuh semua rekaan, itu tuh semua settingan. Itu loh pertanyaan gue. Nah, Lu tuh sebagai penonton tahu apa enggak sih? kalau di sini sih jawab dari tadi pada bilang tahu. Atau Karena mereka istilah, bilang adalah istilah zaman sekarang gimmick. Lu tuh tahu nggak sih kalau lu tuh korban gimmick? tahu mereka. Tapi lu bilang tadi lu nggak tahu. Orang yang nggak gue kenal ya gue nggak tahu. Maksudnya hanya orang-orang yang gue kenal Oh. aja, Wet. Oh, kalau yang lagi rame sekarang tuh bener nggak yang kemarin gue tanya di WhatsApp? Tuh, jawaban teman-teman. Tahu, Jawab tapi dulu dong, jangan baca komen. kata teman-teman gini, tahu, tapi you guys play along karena lu menganggap itu sebagai hiburan, gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi lu nggak mau jawab. Nggak mau jawab gue. Kenapa lu nggak mau jawab? Ngapain? Bukan urusan gue. Lo harusnya belajar dari Mbak Lala sama Susrini. Siapa mereka? Susternya Rafathar sama susternya Rayanza, anak Raffi sama Gigi. Kemarin tuh, ini lucu-lucuan aja ya. Ini lucu-lucuan. Kemarin, jadi kan Gigi tuh suka podcastan gitu sama awak rumah tangganya dia. Jadi Mbak Lala sama Susrini tuh suka diajak ngobrol gitu, terus direkam. Pertanyaannya Gigi tuh gini, Mbak Lala, Susrini, kan kita waktu masuk sini perjanjian ya bahwa apapun yang terjadi di rumah ini itu stay di rumah ini, nggak boleh keluar gitu. Itu juga Tapi tidak kan kita nggak. sepenuhnya tepat. Nah, tunggu dulu. Abis itu dia bilang gini, tapi kan aku yakin sekali pasti orang-orang di kampungnya Mbak Lala, di kampungnya Susrini itu pasti pada nanya, bener nggak sih berita soal ini, soal itu? Bener nggak sih kalian dibayar segini? Bener nggak sih kalian dapat bonus? Mereka berdua udah punya jawabannya loh, dan menurut gue bagus. Apa jawaban para suster tersebut? Jawaban para suster tersebut, dia bilang gini, ini kalau Mbak Lala ya. Ya kalau misalnya berita bagus gitu ya, aku tuh selalu bilang ya alhamdulillah masih dicukupin dan di sini baik-baik gitu. Misalnya ngomongin bonus
atau kerja atau apa gitu ya. Tapi kalau berita buruk, aku selalu jawabnya gini. Aku bilang bahwa aku nggak mau ikut campur karena itu bukan kapasitas aku untuk memberikan jawaban atau bercerita. Dia bilang gitu. Lagi pula juga setiap orang punya urusannya masing-masing. Jadi nggak sebaiknya kita mencampuri urusan tersebut gitu. Tuh, kalau Mbak Pinter Lala loh suster-suster itu. pintar. Terus kalau Susrini tuh bilang gini, aduh ibu, kalau saya mah kalau misalnya dapat apa suka pingin cerita langsung. Tapi ya suka saya tahan-tahan, paling saya ceritanya sama emak saya aja gitu. Karena kadang-kadang suka nggak tahan bu, aduh aku punya ini, punya itu. Ya namanya manusia ya bu, lebih jujur gitu dia. Namanya manusia tuh dia cerita gitu, tapi dia bilang, tapi aku sekarang udah mulai belajar untuk nahan ibu. Karena nggak mau juga orang kemudian nanti jadi iri gitu katanya. Nah kalau ditanya soal hal-hal yang misalnya berita-berita miring gitu, dia bilang katanya gini, aduh aku nggak tahu, kan aku sibuk pegang Rayanza. Hmm. Udah di stop sama mereka sampai di situ. Pintar loh. Itu Kenapa lo ketawa? kata Miss LHS gini, itu karena dia suster yang gajinya gede, jadi bisa beli gembok buat mulutnya. Iya. Well, Tapi ya, poin dari arah cerita kita tuh adalah ini. Sebetulnya gue penasaran aja, teman-teman tuh, can you sense kalau pemberitaan di luar sana itu gimmick atau settingan? Ternyata teman-teman menjawab, lo ngeh, tapi kenapa lo masih nonton? Karena lo menganggap itu sebagai hiburan. Jadi seperti nonton seni peran aja, kayak nonton drama, ya kan? nah, Itu satu. Yang kedua, apa yang dilakukan Gigi itu bisa ditiru oleh teman-teman yang menyaksikan duet siaran pagi. Karena itu juga gue lakukan dan gue ceritain ke teman-teman gue terhadap backstaff rumah gue. Karena walaupun kita bukan Raffi Ahmad dan Gigi, tapi message-nya bener wet, dalam arti gue tuh selalu bilang sama backstaff rumah gitu ya, anak buah kapal, apa yang terjadi di rumah ini tolong jangan dijadikan konsumsi publik. Tetap iya dong, jangan diceritakan kepada tetangga, disimpan saja, kan aib kita itu bukan buat konsumsi orang, bener nggak betul, sih? betul. Atau driver, supir gitu, apa yang lu dengar Ya, di mobil terjadi di dalam mobil atau di dalam rumah tangga, jangan ya, dijadikan aibnya tuh, jangan dijadikan komoditas orang ya, gitu loh, ya. Wet. Setuju. Sehingga heeh. Kan banyak ya teman-teman suka denger ya, kayak gue tuh beberapa kali gitu, teman gue supirnya memutuskan untuk berhenti kerja gitu. Terus dia dengar dari orang lain supirnya misuh-misuh dan membongkar aib rumah tangganya dia. Terus gue gini, aduh that is sad, so sad, dan Ya, itu harusnya selayaknya tidak terjadi. Why? ya. Setuju gak sih? Kalau setuju. Kalau gue nambahin lo aja ya, gue nambahin lo. Since teman-teman di sini udah pada pintar, since teman-teman di sini sudah ngeh kalau dunia pertunjukan tuh penuh dengan gimmick, ya. Mm-mm. Tidak hanya dunia pertunjukan, tapi juga dunia politik itu penuh dengan gimmick. Nomor satu yang harus dijaga adalah perasaannya. Mm-mm. Jangan kebawa, jangan baper, ya. Jangan kemudian gue selalu bilang gitu, ada beberapa lah gitu ya, bahkan dari keluarga aja gitu. Itu suka kebawa emosi, Bo. Kebawa emosi, terus kemudian dia merasa benar, dia merasa tahu, lalu kemudian akhirnya jadi berantem sama keluarga sendiri atau berantem sama teman sendiri karena perkara dia membela pendapatnya dia bahwa gue tuh tahu sekali bahwa itu tidak benar. Betul. Lo ngerti nggak? Ya, maksud gue gini, kan lo tahu itu dunia panggung, kan lo tahu itu ada skenarionya. Hmm. Ya jangan dibawa baper, jangan dibawa ke perasaan. Ketawain aja, diketawain, dibahas lucu banget ya. Kok bisa-bisanya mereka bikin gimmick seperti itu seolah-olah kita nggak tahu. Gitu. Jadi bawanya ke situ ya guys, bawanya ke situ. Jadi nggak perlu terus kemudian lo serang, nggak perlu kemudian lo jadi berantem sama temen lo, nggak perlu terus kemudian lo jadi pecah persaudaraan. Karena gini loh, kadang-kadang ya ini termasuk juga di soal politik. Maksud gue gini loh, sekarang gimmick itu nggak cuman, bahkan di kantor aja ada gimmick. Mm-mm.
Di kantor aja di gimmick, dibikin skenario. Hmm. Jangan sampai lu kemudian kemakan sama skenario itu, kemakan sama gimmick itu, sehingga elunya yang hancur berantakan. Karena gini, lu itu belum punya kemampuan untuk lihat helikopter view. Hmm. Kecuali lu memang punya kemampuan itu. Satu, akses lo. Lo memang bener-bener ada di meeting board ketika acara TV itu mau dibikin. Lo memang bener-bener ada di tim yang membuat skripnya. Hmm. Karena apa? Tahu nggak lo? Orang-orang itu ngetawain lo semua, asal lo tahu. Nah, ini tadi ada yang bilang gini, sama mau dia nambahin diskusi kita. Sama yang penting adalah mengetahui pengetahuan, to know yang mana yang gimmick, yang mana yang bukan. Terus ada yang bilang gini, nah terus apa kabarnya masyarakat bawah yang nggak bisa ngebedain kalau itu gimmick? Nah, itu dia. Masalahnya adalah ini memang mereka sengaja membuat itu konsumsi orang-orang yang tidak paham. Nah, sekarang dalam artian masyarakat bawah gitu ya. Nah, sekarang ini lah, kalau lu nya aja ke bawah nih ya, yang gua anggap sebagai middle up, lu nya ke bawah, lu nya kemakan, ya apa kabar yang bawah? Makanya lu harus jadi buffer, tahan. Iya. Gitu loh. Makanya gue bilang balik lagi soal yang kayak Gigi tadi sama Sus Rini dan Sus Lala. Gigi itu ada di atas, di middle up-nya. Dia yang nahan. Jangan kemakan ya. Jangan ngomong ya. Supaya yang bawah itu oke, Bu. Dia kebawa ke sini. Lah kalau misalnya elunya keikut sama yang bawah, ya katrol semua. Ambrol. Iya. Bukan Itu duit guys. ujungnya, bukan Juk, salah. Bukan duit ujungnya. Mm-mm. Ujungnya adalah pakai akal sehat lo. Iya, betul. Betul, apalagi terutama poinnya itu ya, apapun yang lu lihat di layar kaca, itu pasti ada unsur pertunjukannya. Kita harus bisa membedakan mana yang eh, gimmick, mana yang settingan, mana yang hanya perlu diambil hiburannya saja. Jangan baperan, jangan terlalu menjadi fans yang fanatik berlebihan, membela satu selebriti mati-matian. Sementara menurut selebritinya gini, Nek, lu tuh satu di antara 1000. Bener. Ya Ya, kan? selebriti, pasangan calon presiden cawapres, ini kan soalnya lagi rame sekarang kan. Terus kemudian siapa lagi, Dave? Even bos lo. Iya. Santai aja, bro, santai, semuanya santai. Iya. Gua udah kenyang deh gue tuh berantem masalah begituan. Tahu-taunya astagfirullah kok gini jadinya. Ih, Mm-mm. ini Tapi ya, gue mungkin cerita ya, Bo. Gue mungkin cerita ya. Ini gue cerita nih. Ini satu contoh nih. Ini karena gue gini, gue trauma sekali sama pemilu pilkada segala macam dulu, Dave. eh, Itu kan keluarga berantem, temen berantem, bener nggak sih? Lu inget nggak? iya, ini heboh banget Iya itu. kan? Maksud gue gini loh, itu tuh di set loh untuk jadi seperti itu. Hmm. Nah ini jangan sampai kejadian lagi, lu jangan bodoh gitu. Yang kedua gini, waktu itu tuh gue terlibat di sana. Wah, gue belain banget. Wah, gila, pokoknya kita harus tarung, kita harus berantem. Selesai nih, udah coblosannya selesai gitu ya. Gue datang ke satu acara. Gue jadi panitia. Sebut aja panitia biar gampang lah gitu ya. Terus, gue baca di rundown tuh, wah, si Bapak A itu datang, si Bapak B yang lawannya juga datang. Gue langsung mikir, mereka nggak boleh ketemu. Kalau nggak mereka akan berantem nanti. Gitu dong pikiran gue, si bodoh ini pada saat itu, ya. Lo tahu apa, Dave? Nggak sengaja mereka amprokan, mereka pelukan. Oh, gue tahu tuh peristiwanya. Terus ngobrol kayak nggak ada apa-apa. Semua baik-baik aja, mereka ngobrol santai gini guys. Terus gue gini, nih gue si masyarakat ya, si warga nih, yang membela abis-abisan. Terus gue gini, loh, kok mereka nggak berantem? Loh, kok mereka baik-baik aja? Ternyata memang begitu dunianya. Ada namanya skenario, Bapak Ibu sekalian. Betul. Gitu. Katanya gini, Jadi, mencintai artis adalah mencintai artis secara berlebihan adalah pekerjaan paling sia-sia. Memang.
Iya, Gak usah bener. berlebihan. Setuju, nggak usah. Mm. Setuju, setuju. Balik lagi gitu bahwa dunia ini tuh bener kata Niki Astria, panggung sandiwara. Itu bener. Tinggal lu lagi ngejalanin lakon apa. Jadi jangan berlebihan, santai aja. Iya, betul, betul, betul. Aku setuju. Aku Baik setuju. itu MasterChef, Indonesian Idol, panggung politik, apalagi The X Factor, santai aja bro. Mm-mm. Mereka nggak bayarin hidup lo. Lo mau protes kayak apapun, emang iya bakal didengar? Kagak. Tadi ada yang bilang Emang gini, bakal dianulir pemenangnya? iya, Kagak. hargai karyanya aja, betul. Terus ada yang bilang gini, intinya mah apa yang terjadi kalau lo nggak kerja, lo nggak punya duit. Ember? Itu dah. Udah lo kerja aja yang bener. Cari duit buat keluarga lo, buat makan, buat beli rumah. Lah lo ngapain ngurusin yang begituan, bro? Makanya gue tuh suka suka tepuk tangannya kalau yang udah pada komentar di kolom komentar terus ribut sendiri saling membela apa gue gini. Wah, Iya. ngapain? Lagi nih ya Dev ya, temen gue Dev kan punya pacar baru tuh temen gue ya. Temen gue punya pacar baru nih ya. Gue ngepost gitu, ribut netizen di kolom komen berantem, perkara nggak cocok mereka. Si yang laki lebih cocok sama pacarnya yang lama, si yang perempuan lebih cocok sama pacar yang dulu. Malih, mereka bakal balik? Kagak. Heeh. Sampai bikin fans clubnya, gue bilang gini, bubarin aja, biar apa lo bikin fans club itu? Kagak bakal kejadian. Ngerti gak sih lo? Kayak ini orang-orang tuh kepalanya di mana ya? Akal sehatnya tuh kemana gitu? Nah ya itu fans berlebihan, ngefans Biar berlebihan. biar apa? Biar apa? Ya, Karena mungkin itu tuh adalah refleksi kehidupan para artis ini adalah refleksi kehidupan mereka kali ya Wet ya. Begitu juga kali ya. dengan politisi-politisi itu tuh kayak refleksi kehidupan lo yang lo inginkan terjadi di kehidupan pribadi lo tapi nggak kejadian gitu. Iya. Iya kayak lu mimpinya boleh yang lain aja nggak sih? Nggak usah yang kayak gini ya Allah. Cuma cuma gue juga mikir gini kali ya Dev ya. Bisa jadi itu terjadi karena gini loh. Hidup mereka juga udah susah sekali. Hmm. Sehingga mereka membutuhkan sebuah imajinasi yang ada depan mata gitu. Iya. Ya, nonton Iya film kali ya. aja yang nyata-nyata memang jelas it's a movie, it's a fantasy, you know? Iya, iya. Kayak gadis kretek gitu. Gadis kretek terus abis itu pada berantem. Perkara masalah lu milih tim Suraya apa timnya si Mas siapa tuh satu lagi? Seno. Seno. Siapa lah? Iya gak sih? Gue kayak gini. Wow. Bisa sampai segitu keselnya gitu. Iya. Lah, kan gue juga nggak tahu itu ya. Kan gue mewawancarai Dian di Red Carpet FFI kemarin. Iya. Gue tuh memang Iya. secara personally gue suka Seno. Jadi gue gini, Seno mana? Terus Dian gini, oh kamu tim Seno. Yang satunya juga jangan dibully, orangnya baik kok. Terus potongan wawancara gue itu beredar di TikTok di mana-mana. Terus gue tuh nggak tahu gini, oh orang tuh sebel loh sama gue. Ya Allah, bohong. Karena, It's an karena lu tim Seno. interview. Karena gue pilih Seno. Karena It's an interview. exactly. Maksud gue kan terus jadi gini ya. Kayak ini deh fans Korea gitu. Lu salah salah ngomong dikit, terus abis lu dibully abis-abisan. Terus gue gini, emang mereka kenal? Enggak. Suka Ya, kesian apa ya? Aduh, ya ampun. Tapi memang kan ada surveinya Iwet. Gue tuh sempat bahas tuh di Spill the Tea. Survei apa sih digital index apa gitu. Memang netizen kita tuh memang paling rendah, Nek. Termasuk salah satu yang paling rendah kemampuan iya. logika dan nalarnya. Iya, iya. Jadi balik lagi lah teman-teman. Ini kan ada 1.000 orang yang lagi menyaksikan kita di Dave Iwet siaran pagi. Kita untuk yang baru hadir, baru join, selamat pagi, selamat datang. Kita lagi ngebahas tentang bagaimana kita
menyikapi tayangan, ya, terus kemudian menyikapi kampanye politik, menyikapi kehidupan selebriti, jangan terlalu fanatik. Ada yang namanya skenario, ada yang namanya gimmick. Lo jangan kemakan sama gimmicknya, sama skenario itu. Habis nanti energi lo. Iya. Tapi ya, kan gue tuh juga kemarin gue waktu ngobrol sama Melanie tuh sempat bilang gini, tapi Kak, gue sih, kan gue jadi tamu podcastnya Melanie Ricardo, gue sih salut deh Kak sama lo tuh masih mau gitu ngebalesin komentar-komentar netizen yang julid-julid ke lo. Tujuannya tuh cuman satu, Wat. Kalau gue tuh adalah seperti lo memuji Gigi. Mm-mm. Gigi yang jadi buffer, karena menurut gue itu juga termasuk salah satu kewajiban gue gitu. Masa Ya, sih gue tuh menolak untuk percaya bahwa netizen kita tuh bego semua. Gue menolak untuk percaya itu. Gue ya, yakin kalau masih ada yang pinter. Jadi yang ya, pinter, janganlah kita tuh jadi ya, kalah sama yang ya. tidak terlalu pandai. Nggak mau gue. Gila lu. Oh, Revolusi bangsa kamu ini juga. panjang banget, Bo. Terus kita menyerang Iya, gitu. Emang negara kita isinya orang bego semua. Nggak mau. iya, iya, iya. Tapi gue salut sama lo. Gue bener sama Melanie. Gue salut untuk bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Ini juga ya, 1.000 orang menyaksikan kita nih. Ini yang tertulis di sini. Gue juga mau bilang gini, satu, betul bahwa di agama dibilang adalah ingatkan saudaramu kalau dia salah gitu ya. Hmm. Tapi nomor satu harus diingat, salah itu menurut siapa? Hmm. Gitu ya. Yang kedua, itu kan saudaramu. Kalau kita nggak kenal, dia bukan saudara kamu. Nggak usah diingetin. Oh, oh. Ya nggak sih? Ya, coba mulai belajar untuk sing-masing. Kalau misalnya lo nggak suka, lo pergi. Eh, eh. Jangan lo antepin, lo datengin, terus lo ngomong depan muka dia. Itu orang juga kaget. Gini loh, sebentar, gue kenal nggak ya sama lo? Oh nggak kenal. Kenapa lo jadi nyela gue? Ya, terus Iya. ngurusin. Iwet udah kawin apa belum? Kenapa lo nanya gitu? Bapak gue aja nggak nanya. Iya. Iya benar. Ya, kenapa? Terus lo nanya, Iwet udah punya anak apa belum? Kenapa? Kalau misalnya gue udah punya anak, lo mau bayarin sekolahnya? Enggak kan? Iya. Atau kalau kita lagi live, kalau gue lagi siaran live hari Jumat gitu ya, misalnya gue lagi promo makan siang, Bang nggak sholat Jumat, Bo, agama di Indonesia itu nggak cuman Muslim, lah yang Muslim aja bisa jadi lu nggak mau sholat Jumat, kenapa lu pusing? Iya nggak sih? You know stuff like Iya. that. Iya. Halo. Tapi juga abis itu terus gue sadar, ya kok gue jadi ikut kesel. Iya, gue makanya udah nggak kesel. Gue menjawab dengan santai aja. Gue kasih tahu, ya mungkin memang Iya. pengetahuannya dia. Ya itu intinya gue menolak mempercayai bahwa penonton TikTok isinya yang tidak pandai. Pasti masih ada yang pandai. Nih kayak 1,1 orang yang stay di siaran pagi kita yang masih nyambung aja gitu. Ini yang stay di sini yang pandai-pandai, yang keluar masuk dengan komentar yang aneh-aneh ya udah kesortir sendiri. Iya. Bye. Iya. Iya. Sama itu tuh, bener ya Milisius, sekedar mengingatkan. Kenapa lo harus ngingetin? Kenapa lo nggak ngingetin keluarga lo aja? Adik lo mungkin, anak lo mungkin. Gue nggak usah lo ingetin. Itu aja sih. Jadi balik lagi gitu ya guys ya. Jangan kemakan gimmick, jangan kemakan skenario. Menanggapi segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Nggak usah dibawa terlalu serius. Selama mereka tidak mempengaruhi periuk nasi lo, mereka tidak mempengaruhi pendapatan lo. Dalam artian adalah mereka yang ngasih pendapatan lo, mereka yang bayar lo, mereka yang something like that gitu ya. Diemin aja. Iya. Dan intinya apa yang lo lihat di panggung pertunjukan tuh televisi, film, sosial media. Ambil dia sebagai pertunjukan aja yang kayak siaran kita ini, nggak ada yang bener kok yang kita omongin. Settingan semua ini. Ambil buat ketawa-ketawa aja yang. Benar, benar. Jadi santai aja gitu ya. Bahkan sampai ke kehidupan sosial media aja gitu ya. Itu juga ada gimmicknya. Jadi santai aja, santai. Jangan kebawa perasaan. Jangan jadi kepikiran gitu. Tenang aja, tenang. Iwat, itu juga yang gue pengen tahu ya, yang gue pengen tahu.
Sekarang tuh gue melihat, kan gue baru ya mainan TikTok. Terus maksud gue, eh, dulu tuh gue taunya yang jadi content creator atau yang suka mainan TikTok itu adalah content creator. Content creator. Sekarang gue tuh ngelihat banyak kayak direktur perusahaan ini gitu, bikin konten di TikTok. Ngerti nggak lo? Terus pemimpin apa bikin konten di TikTok. Beberapa kontennya bagus, kontennya menarik. Terus brand owner kan juga membangun personal brandingnya di TikTok gitu ya. Yang gue pengen tahu dari pengalaman lo. Satu, why do you think they do that? Kenapa sih mereka tuh juga ikutan main sosial media selain jawaban personal branding? Dua, buntutnya tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa alasan, Dave. Nomor satu bukan hanya personal branding, tapi juga company branding. Nah, Ya, ada company branding juga gitu. Dalam artian apa? Dalam artian gini, kadang-kadang ini teman-teman juga mesti tahu nih. Terutama perusahaan-perusahaan TBK, Dave. Perusahaan TBK tuh perusahaan-perusahaan yang sudah ada di bursa efek, yang mereka sahamnya dilepas kepada masyarakat, gitu ya. Jadi saham itu naik turunnya juga kadang-kadang bergantung kepada siapa pemimpin dari perusahaan tersebut, ya. Jadi ketika di publik terlihat pemimpinnya memang bagus, lalu kemudian pemimpinnya bekerja dengan baik, terus pemimpinnya itu disukai, itu sahamnya naik. Gitu. Itu Dave, kalau freeze. halo, David. hai, Oh, kalau freeze? masa? Kalau freeze? Enggak. Itu di freeze apa enggak sih? Enggak ya. Nah, terus abis itu si si itu ada di ilmu PR tuh sebenarnya, bahwa untuk menaikkan saham itu memang ada beberapa manuver dan dansa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kalau zaman dulu waktu masih media konvensional, masuk koran, profil di majalah, jadi cover majalah. Itu tujuannya buat itu. Bahkan perusahaan kalau mau IPO, itu harus sekencang mungkin pemimpin dinaikin. CEO-nya, direkturnya, ownernya. Itu ada spendingnya, Dave. Berarti membangun kredibilitas perusahaan ya? Betul. Jadi kredibilitas perusahaan, image pribadinya, mungkin sebenarnya image pribadinya nggak terlalu, tapi kredibilitas perusahaannya itu dibangun di situ. Tuh kan, baru ngerti kan? Jadi sebenarnya sama aja tuh ya, treatmentnya sosial media itu kayak ketika mereka tampil di majalah, di wawancara profil gitu ya. Sekarang karena ramainya sosial media, jadi mereka mainnya di sosial media gitu ya. Betul. Gitu ceritanya. Berarti penampilan mereka di sosial media juga para pemilik brand tersebut gitu ya. They have to portray a certain image yang memberikan representasi terhadap perusahaan mereka dong ya. Betul. Betul. Bener banget. Gitu. Iya, it's nice to know aja bahwa things are shifting gitu. Karena menurut gue beberapa berhasil, beberapa enggak gitu. Dan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya. Tapi kenapa? Apa back of your mind yang sampai lu mengeluarkan pertanyaan ini? Karena pasti lo ada komentar tertentu. Apakah lo melihat bahwa ada satu pemimpin perusahaan yang lo rasa bahwa nggak oke deh nih, gitu, atau gimana? Enggak, nah itu dia. Ada beberapa yang kontennya tuh menarik gitu, day portray-nya bagus nih gitu ya, sesuai umur gitu. Ada yang maksain gitu, ngerti gak sih lo yang Ya. Pak, Bapak tuh presidir perusahaan, terus ditanya, Bapak-bapak gitu ditanya, skincare-nya apa? Hah? Nggak masuk kontennya, ngerti nggak lo? Nah, itu kadang-kadang timnya tuh yang yang Iya, salah. gini. Terus yang gini, Pak, what's in your bag? Saya nggak bawa bag. Lah, Bo, presidir umur 60, what's in your bag? Lu juga bikin konten yang bener, careless. Iya, karena kadang-kadang juga banyak yang cuman ngikut aja, disuruh bikin ya bikin. Tapi ada juga yang menolak dengan tegas, enggak, saya nggak mau. Bapak-bapak Itu ada. gitu, suruh mainan this or that.
this or that. Nah, nggak cocok ya, Les. Iya, 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 macem-macem lah. Itu yang sebenarnya memang harus harus punya tim yang kuat banget untuk nge-build personal personal atau company branding itu lewat seseorang. Susah soalnya itu. Nah, berarti kan sebetulnya untuk bisa main di sosial media dan membangun personal brand dan juga company brand, lu tuh butuh tenaga profesional. Lo nggak bisa sembarangan karena salah langkah bisa berujung pada image yang tercoreng dan susah untuk dibangun kembali. Itu kan maksudnya. Betul, betul. It takes a village to push a brand. Correct, Glenda Siagian. Venita, Kak sama Kak Iwet masuk bapak-bapak nggak? Gue sih bapak-bapak, saya bapak-bapaknya. Gila, gue sih udah bapak-bapak. Gue belum ada konten yang mau gue post ya, Iwet ya, gue lupa. Nanti malam deh. Gue menanggapi dengan sedikit kesal. Apa tuh? Karena orang tuh gitu ya. Kan maksudnya kita di siaran dan kalau di komentar, orang kan sekarang semua orang panggilnya kakak. Ya, Untuk sopan panggilnya kakak. Banyak banget wet yang komentar dan DM ke gue gini. Itu mah udah kakek-kakek, nggak cocok dipanggil kakak. Ntar kalau ada yang manggil ke gue dipanggil om gitu ya. Mereka bilang gini, itu mah udah opa-opa, nggak cocok dipanggil om. Jadi intinya salah aja. Jadi gue bikin peraturan. Lo manggil gue apa? Gue bilang kalau lo di bawah umur 40, lo panggil gue kakak. Lu umurnya di bawah 40 lu panggil gue om. Semua panggil gue om. I don't mind dipanggil om. Lu di atas 40, lu panggil gue kakak. Lu di atas 10 tahun, lu panggil gue opa. Tapi kalau di atas 10 tahun dan lu mainan TikTok, ada yang salah dengan hidup lo. Bener gak, Wet? Kayaknya salah aja orang manggil gue apa. Lu pikir gue takut dipanggil om-om? Enggak, yang gue malah senang dipanggil om-om. selamat ulang tahun Ervina Prima, happy birthday. Tuh Jules bilang katanya sabar Kak Dev, Ocha bilang sabar Kak Dev. Gila-gilanya tuh orang-orang itu ya. Tapi itu ini sih menurut gue bisa bayangin orang yang komentar kayak gitu yang bilang tadi dia mah harus dipanggil opa, harus dipanggil om, dipanggil apalah segala macam gitu ya. Menurut gue tuh orang-orang yang bener gak ada kerjaan, gue bayangin mereka tuh pasti lagi ongkang-ongkang kaki gitu, terus Iya. lihat komen gitu. Iya. Heeh. Ambil ongkang-ongkang kaki gitu ya, Barijang mikirin gitu ya, cicilan handphone bulan depan belum dibayar. Heeh, heeh. Bun. Tapi balik lagi sih gue kalau udah yang kayak gitu-gitu tuh gue diemin gitu ambil gue mikir kesian banget nih orang ya Allah kesian. Dipanggil om gue seneng. Lah emang udah om-om, bener gak, Wat? Heeh. Lu Gue tidak, mengembrace dengan baik kok itu lu tidak kebapaan, tidak perlu keom-oman itu. iya, tidak perlu bersopan santun lu memanggil gue kakak dan memaksakan. Om aja, Mas boleh, panggil nama boleh. Heeh. Tapi lucu ya, cara orang untuk mencari perhatian ini kan ada yang bilang they are looking for attention. Cara orang mencari perhatian tuh ternyata aneh-aneh gitu menurut gue kayak oh ada yang dengan cara tadi soalnya ada yang bilang gitu kalau misalnya komentarnya baik-baik aja terkait yang dengan tadi ya si soal MasterChef itu. Karena kalau komentarnya baik-baik nggak akan dinotis. Jadi harus komentarnya tuh jahat, harus komentarnya tuh sekasar mungkin supaya dinotis. Terus pertanyaan gue gini, Kalau udah emang kalau dinotis terus kenapa? iya, terus kalau dinotis terus apa hasilnya gitu? What does getting noticed makes you? Emang lu langsung masuk surga kalau udah dinotis? Hari lu jadi lebih menyenangkan kalau dinotis. Bingung gitu gue kayak Lu dapat orang tuh segitu lu dapat kepinginnya dinotis. lu dapat diskon bayar PBB kalau dinotis. Enggak kan? Heeh. 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 Iya, terus gue jadi mikir gitu. Oh, orang tuh segitu pentingnya ya di notice gitu. Segitu pentingnya untuk harus di acknowledge. Segitu pentingnya untuk divalidasi. Ya, Bingung begitulah sih. kira-kira pelajaran kita hari Nah, ini ya. Om Iwet ya. betul. Iya, iya gitu Om Dev. Opa Dev ya. Iya betul.
Nah, nanti gue post ya konten gue yang itu ya. Gue abis jogging, gue bikin Iya. konten. Jadi gue sambil ngos-ngosan. Iya, iya, iya. Kurang validasi ke diri sendiri. Ya itulah tadi gue balik lagi yang Dave bilang gitu bahwa apa yang tercermin di kolom komentar netizen Indonesia itu menggambarkan tentang tingkat emosional, tingkat mungkin bukan emosional, EQ kali ya Dave ya, bukan IQ lagi. EQ gitu, emotional quality-nya masyarakat Indonesia tuh memang masih jauh Hmm. ya. Sehingga memang ada yang harus diberesin dengan sistem pendidikan di negara ini. Bener gak sih? Ya, Iya. harus ada yang dibenahi gitu. Dibenahi dalam artian apa? Bukan cuman kurikulumnya loh. Pengajarnya, kurikulumnya, sistemnya. Which itu panjang sekali karena gue yakin ya pasti masih ada guru-guru yang melakukan itu. Komentar tidak manis, komentar tidak baik, tidak tahu cara bersikap, ya. Ya, mari kita berdoa dengan ketika kita memilih pemimpin yang tepat, hidup kita jadi jauh lebih baik gitu. Karena, capek nggak sih lo sibuk memperjuangkan perut melulu? Kalau ngomongin apa-apa di negara kita kan, ya abis mikirinnya masih perut, say, masih lapar, say, masih lapar. Capek, kapan kita mau maju? Tapi bener loh gue, sistem pendidikan tuh penting banget menurut gue. Karena kalau nggak sistem pendidikannya nggak dibenahi dengan segera ya, iya maksud gue kan sekarang nih infrastruktur udah oke banget, bandara di mana-mana, jalan tol di mana-mana gitu. Tapi kalau kenyataannya di kolom komen masih komentarnya seperti itu dan sistem pendidikan belum tersentuh kayaknya. Belum. Oke, Ya. kita akan lanjutkan. Besok tuh hari apa ya? Besok hari Kamis, say. Ini midweek, hari Rabu hari ini tuh. Ini midweek, iya benar. Ini hari Rabu. Selamat menikmati tengah minggunya, teman-teman, ya. Dijalani harinya sesuai dengan kenyataan dan hiburan. Kita berbagi senyum lagi besok hari Kamis di duet siaran pagi, ya. Udah 1 jam. Bener, jangan lupa kalau nggak kenal nggak usah urusin hidup orang ya.